Saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel dan kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan ePerpus, sebuah aplikasi yang mempermudah bagi Anda yang gemar sekali untuk pergi ke perpustakaan tentunya untuk membaca buku. Namun kini aplikasi ini hadir untuk mempermudah Anda karena tentunya tujuan dari ePerpus ini memiliki nilai efisiensi waktu dan tempat, tapi Anda tidak kehilangan substansi kegemaran Anda dalam membaca karena bukunya pasti juga lengkap ya di dalam. Oke, saya ke Pak Ito dulu. Jadi Pak Ito, sistemnya ini gimana nih untuk pengguna selain keuntungan yang sudah disebutkan tadi apa saja, untuk penulis buku ini kayak gimana? Apa sih manfaatnya mereka ketika mereka ada di dalam ePerpus ini? Ya. Kalau berkaitan dengan si penulis buku atau pengarang itu berarti berhubungan dengan kontennya. Kalau berhubungan dengan kontennya itu gini, dia pertama ketika dia sudah nulis buku udah jadi, biasanya kalau jamaknya selama ini kan dikasih ke penerbit gitu ya, dikasih ke penerbit terus kemudian diproses sampai cetak baru beredar nasional gitu. Nah kalau sekarang begitu dia si pengarang itu udah selesai nulis bukunya, dia bisa entah itu publikasikan sendiri, dia terbitkan sendiri atau mau dibarengin dengan penerbit yang sudah terkenal atau siapapun gitu. Tentu itu bisa langsung dinaikkan di sini sehingga menjadi koleksi yang bisa langsung dikoleksi oleh perpustakaan yang sudah ada. Artinya dia nggak harus nunggu buku tersebut beredar di pasaran secara print. Itu salah satu keuntungannya buat dia. Yang kedua, dengan adanya teknologi ini kan akan ketahuan dengan pasti bahwa berapa total yang terjual dalam satu waktu bisa langsung ketahuan karena di siapa pendownload dan segala macamnya yang sudah beli berapa itu langsung bisa diketahuan di dashboardnya. Jadi keuntungan buat dia terjadi transparansi di sini. Oke. Statistiknya dapat tampil dengan jelas begitu karena klik downloadnya juga sangat mudah untuk dilihat begitu. Nah ini saudara, kita lihat grafis tampilannya. Jika Anda adalah seorang penulis, seorang autor buku, ini model bagaimana jika Anda bergabung dengan ePerpus ini. Nah, mungkin Mas Adam ini bisa tambahkan ini bagaimana nih mekanismenya? Jadi ini sebenarnya adalah tampilan untuk pengelola perpustakaan. Oh, pengelola perpustakaannya, bukan penulisnya. Oke. Tapi dia bisa share ke penulis. Oke. Ya kan? Bantu dijelaskan. Nah, dia bisa lihat, mungkin bisa kembali ke sebelumnya. Terus. Ya ini. Nah ini kan kelihatan nih. Sebelah kiri ada grafik jumlah pengguna aktif misalnya. Kemudian sebelah kanan ada data lain lagi. Jadi dengan dashboard ini bisa kelihatan buku mana yang paling banyak dibaca, seperti saya bilang tadi banyak. Kemudian berapa menit buku ini dibaca, berapa menit user rata-rata membaca, semua kelihatan semua. Jadi dia ketika saya pustakawan, saya mau beli buku apa nih buat ke depan yang kira-kira dibutuhkan customer, dibutuhkan member. Nah, saya bisa tahu. Oh, ternyata di sini orang pada suka buku-buku yang fiksi misalnya. Ya udah saya beli fiksi banyakin. Sementara ketika di kampus mungkin lebih suka buku-buku yang non fiksi, ini akan banyak non fiksi yang kaitannya sama pendidikannya misalnya. Oke, seperti itu. Nah, ini ada tampilan lagi. Nah, kalau ini adalah tampilannya sebagai pengguna. Nah, siapa yang pakai? Oke, Pak Adam, dijelaskan. Nah, kalau pengguna ketika dia masuk login, kemudian dia masuk ke dalam ya. Nanti dia akan melihat tampilan koleksi apa yang ada di situ. Kemudian dia bisa pilih buku yang dia inginkan, kemudian dia download. Ketika dia download, kemudian dia bisa setelah itu tinggal dibuka untuk dibaca. Gitu kira-kira. Wow, as simple as that. Sesederhana itu ternyata ya. Betul. Wow, jadi saudara, ini intinya Anda cuma login dan login Anda itu adalah ID yang didapatkan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tidak harus. Perpustakaan manapun. Perpustakaan manapun. Ini kan bisa perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, bisa perpustakaan perusahaan, perpustakaan pribadi pun bisa. Wow, seperti itu. Jadi ini saya tangkap ya, berarti
di e-perpus ini adalah kliennya, boleh dibilang klien begitu, adalah perpustakaan-perpustakaan yang ada. Betul. Dan terdaftar. Ada dua sih sebenarnya. Kalau e-perpus itu pasti untuk perpustakaan. Ya. Tapi kalau yang tadi yang Mas sempat singgung atau Mas Adam singgung tentang yang pribadi, koleksi masing-masing, itu ada satu brand lagi namanya Gramedia Digital aplikasinya namanya buat kita. Nanti dua-duanya bisa dicek di Play Store ataupun di Apple Store. Oke, sejauh ini yang bergabung dengan e-perpus ini sudah berapa banyak? Kalau sekarang klien kita meliputi dua besar. Dua besar itu maksudnya yang pertama yang kelas premium. Itu memang kita punya lumayan banyak. Kita sudah kerjasama dengan beberapa industri yang ada, entah itu perbankan, entah itu grup manufacturing dan segala macam yang punya karyawan yang banyak, ribuan. Biasanya mereka kan pengen memberikan salah satu bahan bacaan yang baik buat meningkatkan produktivitas dan segala macam. Nah, mereka itu namanya e-perpus premium. Nah, itu brandnya bisa disesuaikan dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Brandnya bisa namanya bisa kayak model dari kita white label gitu. Nanti namanya disesuaikan sesuai dengan apa yang mereka mau. Yang kedua adalah yang untuk kelas, untuk bisa dipakai untuk umum. Biasanya dipakai untuk sekolah-sekolah penerima dana BOS dan segala macam. Namanya Smart Library buat kita. Itu brandnya memang satu, tapi bisa dipakai untuk banyak sekolah. Wow, ini menyentuh semua kalangan. Ya. Oke, lalu saya kembali ke Pak Adam. Ini kan di dalam tadi di awal disebutkan banyak sekali model-model katalog, koleksi buku juga beragam. Ini seberapa lengkap sih di dalam e-perpus ini? Kita punya 46.000 judul buku. Wow. Kira-kira. Lebih tiap hari nambah sih sebenarnya. Ya, Ya. Nah, kemudian ya kategorinya dari A sampai Z lah ada semua. Termasuk juga kita punya surat kabar, kita punya majalah. Jadi semua konten yang bisa kita dapatkan digital rights-nya itu bisa kita jual. Nah, ini mungkin penting saya jelasin mengenai digital rights ya. Tadi bicara mengenai keuntungan pengarang ya. Pengarang ada yang ngasih, ada yang enggak digital rights. Jadi ada pengarang-pengarang terkenal yang nggak berani ngasih misalnya karena takut dibajak. Ada pengarang yang terkenal juga ngasih. Itu kembali ke mereka aja sebenarnya. Tapi sebenarnya namanya teknologi nggak bisa dihindari ya kan. Betul. Mau ngasih mau nggak dibajak tetap jalan terus. Selama niat jahatnya ada, selama ada orang-orang mau yang digital mau mau konvensional itu tetap ada pembajakan. Oke, dari jawaban Pak Adam ini juga lah sepertinya terjawab juga kenapa ada buku yang dibentuk atau dikeluarkan dalam bentuk eksemplar atau dicetak, tapi versi digitalnya tidak ada begitu. Betul, ternyata ini terkait dengan kekhawatiran si penulis masalah copyright atau hak cipta begitu ya Pak ya. Betul. Wah. Tapi sebenarnya secara kita selalu memberikan proteksi terbaik. Ya. Jadi ya nggak usah khawatir buat pengarang. Secara aplikasi kita ada namanya digital right management atau DRM ya. Jadi akan ketahuan sih itu file di enkripsi sedemikian rupa supaya nggak bisa di copy, nggak bisa di download di aplikasi lain terus kemudian dicetak dan segala macamnya. Jadi semuanya akan ketahuan siapa aja yang ngedownload, yang baca berapa, yang sudah di-download, kemudian apa nggak bisa dibagikan atau disebarkan. Wah, oke. Ada sistem enkripsi yang sangat canggih lah dari para pembuat e-perpus ini. Saudara, makin menarik pembahasan kita terkait dengan e-perpus ini. Kita lanjutkan di segmen ketiga. Tetaplah bersama kami di Sapa Sosial.